tentang kita saat di kandungan, kita tidak tahu di lingkungan mana kita dilahirkan. Ini kaitannya dengan keberagaman, Bu ya. Saya kebetulan lahir di Kebulen dari orang tua yang beragama Islam. Ada teman-teman kita juga di luar sana yang lahir dari keluarga yang tidak beragama Islam gitu. Dari penjelasan tadi bahwa kaitan dengan bismillah, mereka juga mengaku kepada Tuhan mereka. Kita mengaku dengan Tuhan, artinya mengaku kepada kekuatan Tuhan, ada Tuhan. Nah kemudian yang saya tanyakan, Gusti Allah ku ngaku beli ning sejene wong Islam kok intinya mengkonon, Bu ya, tentang keberagaman di situ. Itu saja yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Tuhan mengakui? Begini persoalannya, Tuhan membuat manusia kulitnya berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang sawo mateng, betul nggak? Bahasa ya Indonesia aja udah ratusan bahasa, apalagi sedunia. Jadi dibuat orang warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda, pikiran berbeda-beda, ideologi berbeda-beda. Itu sengaja dibuat oleh Allah. Orang Islam yang buat siapa? Orang Nasrani yang buat siapa? Orang Yahudi buat siapa? Ya sudah selesai terus. Memangnya ada Tuhan lain gitu? Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita ini satu kok, sang pencipta alam semesta ini. Adapun otak itu bermacam-macam otaknya, ya kan gitu. Itu sesuai dengan kemampuan orang berpikir mencari Tuhan. Ada yang ketemunya bintang, ya nyembah bintang. Yang ketemunya api, yang nyembah api. Yang ketemunya Nabi Ibrahim juga sama, melihat matahari. Nah, jangan-jangan ini Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika tenggelam, lah masa Tuhan tenggelam? Falamma afilat qala inni la uhibbul afilin, semacam itu. Nah, suku bangsa, bahasa, agama dan sebagainya, ini semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau Anda tidak terima dengan perbedaan-perbedaan ini, berarti Anda tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Jadi misalnya aku juga besi juga kau belum disajikan aku. Jadi Allah harus bikin hidungnya sempuk semua gitu, yang mancung nggak ada boleh gitu. Lah yang enggak juga. Nih pabrik yang menghasilkan mobil bermacam-macam kan lebih hebat daripada pabrik yang menghasilkan satu mobil. Orang yang hanya bisa bikin kue bolu-bolu, apa bola-bola apa namanya, yang bundar tuh, iya dong-dogan, itu aja. Ada yang bisa bikin blengop aja, blengop. Bikinnya serabi aja, bikin black forest nggak bisa, bikin martabak nggak bisa. Nah kalau orang semua bisa bikin, hebat. Nah Allah sedang menunjukkan kehebatannya. Ya sudah, biar apa? Buat nyenang-nyenang kamu juga. Kalau banyak ragamnya, banyak variasinya, itu kan kita menjadi semakin senang hidup ini. Ya kalau Anda datang ke kebun binatang, udah bayarnya mahal, di dalamnya kunyuk semua. Enak nggak? Ya iya, anak kunyuk, anak ketek, anak cemerah. Semacam itu. Jadi untuk kita juga. Nah lalu Tuhan mempertahankan
akan keragaman ini dipertahankan. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, laula daf'allahin nasa ba'dahum 'ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid allati yudhkaru fiha ismullah katsira. Kalau bukan karena dibela oleh Allah antara sebagian manusia dengan sebagiannya, kalau bukan dibela oleh Allah, Allah ini juga dibela, ini juga dibela, semuanya dibela oleh Allah. Lahuddimat sawami'u, pasti sinagog itu akan hancur. Wabiyaun, dan kelenteng-kelenteng, sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja. Sholawat itu gereja. Wa masajidu, dan masjid-masjid akan hancur semuanya, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Di mana di tempat ibadah di situ disebut nama Allah, jadi semuanya dibela. Islam dibela, kenapa tidak? Mari kita perhatikan seperti apa Tuhan membela orang Islam. Teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka, politik mereka, militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot, goblok, bodoh. Mereka bisa menghancurkan kamu, percaya, tinggal pencet tombol saja, habis kamu. Oleh Allah dibela, kamu dibela oleh Allah nih, dikasih kekuatan, ya, dengan petrodolar, dengan emas hitam, minyaknya, supaya kamu tidak dimusnahkan oleh mereka, diberi kekuatan ekonomi. Kalau sudah nggak punya apa, gampang ngancurin kamu. Kader kok kerupuk nih, kerkes, perangkat. Ya, mereka punya senjata nuklir segala macam, habis lah. Ya, tapi dibela oleh Allah, dikasih minyak berlimpah ruah buat makan kamu. Ini bukan secara kebetulan. Yuk kita hitung. Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, sampai Syria, sampai Turki, sampai Saudi Arabia, ya kan, sampai negara Emirat, Irak, Kuwait, segala macam. Minyak yang sampai begitu ke India nggak ada, Myanmar nggak ada, ke Indonesia ada, Malaysia ada, Filipina nggak ada, Singapura nggak ada, Brunei ada. Apa kebetulan? Coba perhatikan, kebetulan nggak? Ya nggak ada. Iya, kurang perhatian kamunya sih. Ini semua dibela, itu semuanya dibela, semuanya makhluknya Allah dibela. Makanya sudahlah, nggak usah bertengkar. Dah kata Allah, sesungguhnya innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Majusi, orang musyrik, itu semuanya nanti yang menentukan siapa yang selamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang menentukan di hari kiamat. Anda nggak usah mengklaim paling benar sendiri, yang lain salah, hanya Anda yang masuk surga, yang lain tidak boleh masuk surga. Memangnya surganya siapa? Surga milik Tuhan kok. Innallaha yakhtassu bi rahmatihi, kita serahkan kepada Allah semuanya, yang menentukan adalah Allah. Nanti di penghujungnya di akhirat, Allah punya kekuasaan mutlak untuk mengampuni siapapun. Allah punya kekuasaan mutlak untuk menghukum siapapun. Ya, jangan kau habiskan waktumu
silakan kita berlomba untuk berbuat kebaikan dengan tidak usah menyalah-nyalakan siapapun. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah iku yafsilu memutuskan ya bainahum beda pendapat di antara mereka kapan yaumal qiyamah. Terus ya kan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan sebagainya ya itu la khaufun alaihim wal hum yahzanun. Enggak usah takut. Man amana billah wa yawmil akhir wa amila salihah falhum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu aja persoalannya kok. Jadi lalu apakah saya mau bertanya, apakah Islammu akan menjadi hebat ketika engkau rajin membenci orang lain? Enggak juga. Betul enggak? Nah sekarang kalau ada orang susah agamanya Nasrani, Anda bantu enggak? Atau kena orang kafir gitu biar aja, nggak ada pahalanya gitu? Malu dong. Aceh kena tsunami, orang Jepang bantu, orang Amerika bantu, Australia bantu. Kalau Australia kena tsunami, kamu bantu nggak? Enggak, karena orang kafir gitu. Ini jadi persoalan. Jadi artinya beginilah. Kalau engkau punya istri cantik, ya, yakin istriku cantik, ya silahkan Anda sanjung istrimu, sayangilah istrimu, hormatilah istrimu, betul nggak? Silahkan, tapi jangan menjelek-jelekan istri saya yang tidak cantik. Sambil apa? Buya marabin blesak kan kecil. Nah, kita juga sama. Kita nggak usah menghinakan keyakinan orang lain. Yang orang nggak yakin sih gimana? Orang itu tidak meyakini Nabi Muhammad Rasulullah, terus mau dibunuh gitu. Nah ini yang sering muncul dalilnya umirtu an uqatilan nas itu. Sepertinya kita punya otoritas bisa memaksa orang suruh baca la ilaha illallah. Mana mungkin Allah membenarkan agresor menyerang negara orang lain. Nah inilah persoalannya. Jadi yuk kita sebagai muslim, ayo kita sanjung agama kita amalkan agama kita dengan tidak usah menyalah-nyalakan, menghina agama lain. Betul enggak? Nah kalau kita menghina agama lain, nanti mereka menghina agama kita juga. Jadi menghina agama orang lain sama dengan engkau menghina agamamu sendiri. Kan berbalik nanti hanya kan gitu. Betul enggak? Ya iya udah aja. Kita hormati saja. Ya, yuk kita berpacu dalam kebaikan-kebaikan. Berdakwah itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan pentungan dong. Betul enggak? Ini seperti majelis zikir wa mimma. Nah kita berdakwah dengan kebaikan. Datang sini dikasih apa namanya jeruk sama madu, kasih kue, iya kan? Kalau jauhnya bawa pentungan ya pada bubar. Kan gitu kira-kira. Jadi artinya Anda boleh meyakini agama saya adalah agama Islam dan agama ini agama yang benar. Silakan yakinilah, silakan amalkanlah dengan sebaik-baiknya, tapi tidak usah menyalah-nyalakan agama orang lain. Itu aja kok. Gatel. Gitu aja kok. Ya kita menghormati tangga, menghormati pekerjaannya, menghormati istrinya, anaknya, pekerjaannya. Kita hormati aja, apa salahnya sih? Kan seperti itu. Saya kira bahwa semua adalah desain Allah semuanya, ya. Dan Anda mesti tahu bahwa umat Islam di dunia ini sampai hari ini
tetap menjadi kelompok minoritas. 8 miliar penduduk dunia, umat Islamnya hanya 1,5 miliar. Apalagi kalau Syiahnya tidak diakui Islam, ya makin minor lagi. Ya, nanti apa lagi? Golongan apa lagi? LDI bukan Islam lagi. Persis bukan Islam lagi. Sih gimana lagi? Ya udahlah.